Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 58. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, maupun agama. Bacalah teks berikut dalam hati yang berjudul Suku Minang. Itu bisa adik-adik baca ya pada buku adik-adik halaman 58 sampai halaman 59. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku tersebut dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Jadi, apalagi hal-hal yang ingin adik-adik ketahui tentang suku Minang? Kemudian adik-adik tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin adik-adik tanyakan atau ingin adik-adik ketahui tentang suku tersebut. Kemudian adik-adik diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok adik-adik. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Kakak kasih contoh pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. 1. Di mana asal suku Minang? Jawabannya, suku Minang berasal dari dataran tinggi Sumatera Barat. 2. Mengapa banyak suku Minang yang ditemui di berbagai daerah dan kota besar? Jawabannya, hal tersebut dikarenakan budaya merantau yang dimiliki suku Minang, sehingga suku Minang cenderung dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Pertanyaan ketiga, apa nama seni tradisional suku Minang yang terkenal? Jawabannya, seni tradisional suku Minang yang terkenal adalah tari piring, tari rantak, tari randai, tari indang, dan tari payung. Pertanyaan keempat, apa nama rumah adat khas suku Minang? Jawabannya, nama rumah adat khas suku Minang adalah rumah gadang. Pertanyaan kelima, apa nama makanan khas suku Minang? Jawabannya, makanan khas suku Minang beberapa di antaranya adalah rendang dan sate padang. Misalkan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu, bisa adik-adik tambahkan lagi lebih banyak biar lebih bagus. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut. Jadi, adik-adik, cari informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan daerah adik-adik. Jadi itu sesuai dengan tempat tinggal adik-adik. Misal adik-adik tinggal di Jawa Timur, nah itu adik-adik tuliskan keragaman sosial dan budaya Jawa Timur itu seperti apa. Kemudian kalau adik-adik tinggal di Jawa Barat, adik-adik tuliskan keragaman sosial dan budaya Jawa Barat itu seperti apa. Misalkan kakak kasih contoh ya, keragaman sosial dan budaya Jawa Timur. Yang pertama, makanan khas Jawa Timur yaitu ada soto, rujak cingur,
rujak soto, rawon, tahu campur, pecel, pecel lele, lontong balap, dan lainnya. Kemudian tari daerah Jawa Timur, yaitu ada tari reog Ponorogo, tari topeng Borobudur, tari remo, kuda lumping, tari seblang, tari gandrung, tari tengol, dan lainnya. Rumah adat Jawa Timur dikenal dengan istilah rumah joglo. Senjata tradisional daerah Jawa Timur, beberapa contoh senjatanya yaitu celurit, kudi, bunding, caluk, bionet, dan keris. Kemudian lagu daerah Jawa Timur yaitu Rek Ayo Rek, Gai Bintang, Kembang Malate, Keraban Sape, Lindri, Jamuran, Grimis-Grimis, dan lainnya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Pakaian adat Jawa Timur yaitu baju pesaan. Dan alat musik Jawa Timur ada angklung caruk, angklung reog, boneng, gamelan, kendang Banyuwangi, kempul Jawa Timur, kenong telok, keto estri, dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Jika adik-adik berasal dari daerah lainnya, ya adik-adik tuliskan keragaman sosial dan budaya daerah tersebut. Seperti yang kakak contohkan itu tadi. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungung Jumpa? Ayo, kita pelajari gerak dasar berikutnya. Ayo, mengamati. Pada halaman 61. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungung Jumpa dalam posisi berdiri. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang, kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Gerakan F. Pada gerakan F, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian gerakan G, tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Lakukan secara bergantian. Kemudian gerakan H, kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Terakhir, gerakan I, kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus serong ke kanan dan ke kiri, bergantian. Praktikan gerakan dasar duduk tari Bungung Jumpa di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gurumu. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 63. Amati kembali tangram yang telah kamu buat. Diskusikan secara berpasangan bangun yang digunakan untuk membentuk tangram tersebut. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Iya, di dalam tangram tersebut terdapat beberapa bangun datar
yang mempunyai sisi dan sudut yang tidak sama besar. Apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Jawabannya, iya, terdapat segi banyak beraturan, yakni bujur sangkar yang berwarna hijau mempunyai sisi dan sudut yang sama besar. Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Fryer berikut. Contoh segi banyak beraturan, contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, itu kakak kasih contohnya. Ciri-ciri segi banyak beraturan yaitu sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Segi banyak beraturan adalah bangun yang seluruh sisi dan sudut sama besar. Segi banyak tidak beraturan adalah bangun yang panjang sisi dan besar sudutnya tidak sama besar. Sekian adik-adik pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran tadi dapat membantu adik-adik. Kalau adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.